Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Lia Uzliawati, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah standar akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai PES-AK 3 tentang laporan keuangan interim. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Lisma Noviani, Anizar Nirmala, Cindy Maulidah, dan saya sendiri Segawati Tias sebagai moderator. Pembahasan yang pertama mengenai definisi dari laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap atau seperti yang dideskripsikan di PES-AK 1 tentang penyajian laporan keuangan atau laporan keuangan ringkas, atau seperti yang dideskripsikan di pernyataan ini untuk suatu periode interim. Periode interim adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Materi selanjutnya yaitu isi laporan keuangan interim. PES-AK 1 tentang penyajian laporan keuangan menetapkan laporan keuangan lengkap meliputi yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan konferensi lain selama periode, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode, yang keempat, laporan arus kas selama periode, yang kelima, catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain, dan yang keenam, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam PES-AK 1, dan yang terakhir, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan PES-AK 1. Materi selanjutnya yaitu komponen minimum laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim minimum mencakup komponen berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan ringkas. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan konferensi pelayan ringkas, baik digabung maupun dipisah. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ringkas. Dan yang keempat, laporan arus kas ringkas. Serta yang terakhir, catatan penjelasan tertentu. Jika entitas menyajikan pos-pos laba rugi dalam laporan laba rugi terpisah, sebagaimana dideskripsikan dalam PES-AK 1 tentang penyajian laporan keuangan, maka entitas menyajikan informasi interim ringkas dari laporan laba rugi terpisah tersebut. Selanjutnya, terdapat format dan isi laporan keuangan interim. Jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap dalam laporan keuangan interimnya, maka format dan isi laporan keuangan interim tersebut sesuai dengan persyaratan PES-AK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka laporan keuangan ringkas tersebut mencakup minimum setiap judul dan sub jumlah yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan terkini dan catatan penjelasan tertentu sebagaimana disyaratkan oleh pernyataan ini. Pos atau catatan tambahan termasuk dalam laporan keuangan tersebut jika kelalaian untuk mencantumkannya akan menyebabkan laporan keuangan ringkas menjadi menyesatkan. Materi selanjutnya yaitu peristiwa dan transaksi signifikan. Entitas mencakup dalam laporan keuangan interim penjelasan tentang peristiwa dan transaksi yang signifikan untuk memahami perubahan posisi keuangan dan kinerja entitas sejak akhir periode pelaporan tahunan terakhir. Informasi yang diungkapkan terkait dengan peristiwa dan transaksi tersebut memutakhirkan informasi relevan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan terkini. Nah, berikut beberapa daftar peristiwa dan transaksi yang perlu diungkapkan jika signifikan. Daftar ini tidak terbatas pada yang pertama itu penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto dan pembalikan penurunan tersebut. Pengakuan rugi penurunan nilai atas aset keuangan, aset tetap, aset tak berwujud, atau aset lain dan pembalikan rugi penurunan nilai tersebut. Selanjutnya, pembalikan provisi biaya restrukturisasi, akuisisi dan pelepasan aset tetap, komitmen pembelian aset tetap, penyelesaian litigasi, koreksi kesalahan periode sebelumnya,
perubahan keadaan bisnis atau ekonomik yang mempengaruhi nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan entitas, baik aset atau liabilitas diakui sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya, setiap uang prestasi atau pelanggaran perjanjian pinjaman yang belum diatasi pada atau sebelum akhir periode pelaporan. Selanjutnya, transaksi pihak berelasi, pengalihan antar tingkat hierarki nilai wajar yang digunakan dalam mengukur nilai wajar instrumen keuangan, perubahan klasifikasi aset keuangan akibat perubahan dalam tujuan atau penggunaan aset tersebut, dan yang terakhir perubahan liabilitas kontingensi atau aset kontingensi. Materi selanjutnya yaitu pengungkapan lain. Sebagai tambahan atas pengungkapan peristiwa dan transaksi yang signifikan, entitas mengikut sertakan informasi berikut. Dalam catatan atas laporan keuangan interim, jika tidak diungkapkan atau di bagian manapun dalam laporan keuangan interim. Pengungkapan berikut diberikan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim pada beberapa laporan lainnya, seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan dengan persyaratan yang sama seperti laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses atas informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan yang sama dan waktu yang sama, maka laporan keuangan interim tersebut tidak lengkap. Selanjutnya, pengungkapan kepatuhan terhadap SAK. Jika laporan keuangan interim mematuhi pernyataan ini, maka fakta tersebut diungkapkan. Laporan keuangan interim tidak dapat dinyatakan mematuhi SAK kecuali laporan keuangan mematuhi seluruh persyaratan SAK. Selanjutnya, periode laporan keuangan interim yang disyaratkan untuk disajikan. Laporan keuangan interim mencakup laporan keuangan atau ringkas atau lengkap untuk periode-periode sebagai berikut, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan per akhir periode interim berjalan dan laporan posisi keuangan komparatif per akhir tahun buku terdekat sebelumnya. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode interim berjalan dan secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai tanggal interim. Dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain komparatif untuk periode interim yang dapat dibandingkan atau periode berjalan dan awal tahun buku sampai tanggal pelaporan dari tahun buku terdekat sebelumnya. Sebagaimana diizinkan oleh PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan, laporan interim dapat menyajikan untuk setiap periode laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain baik digabung maupun dipisah. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan tanggal interim, dengan laporan perubahan ekuitas komparatif untuk periode tahun buku sampai tanggal pelaporan interim dari tahun buku terdekat sebelumnya. Yang terakhir yaitu laporan arus kas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan tanggal interim, dengan laporan arus kas komparatif untuk periode awal tahun buku sampai tanggal pelaporan interim dari tahun buku terdekat sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu materialitas. Dalam memutuskan bagaimana mengakui, mengukur, mengklasifikasi, atau mengungkapkan suatu pos untuk tujuan pelaporan keuangan interim, maka materialitas dinilai terkait dengan data keuangan periode interim. Dalam menilai materialitas, harus dipahami bahwa ketergantungan pengukuran interim pada estimasi akan lebih tinggi dibandingkan pengukuran data keuangan tahunan. Materi selanjutnya yaitu pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan. Jika estimasi atau jumlah yang dilaporkan dalam periode interim berubah secara signifikan selama periode interim terakhir dari tahun buku, tetapi laporan keuangan terpisah tidak diterbitkan untuk periode interim terakhir tersebut, maka sifat dan jumlah dari perubahan estimasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada pengakuan dan pengukuran yang mana kebijakan akuntansi yang sama dengan laporan keuangan tahunan. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim sebagaimana yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunan, kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan tahunan terkini yang akan tercermin dalam laporan keuangan tahunan berikutnya. Akan tetapi, frekuensi pelaporan entitas atau tahunan, semesteran, atau triwulan tidak mempengaruhi pengukuran hasil
hasil tahunannya. Ketentuan bahwa entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim sebagaimana dalam laporan keuangan tahunannya mungkin dapat dianggap sama dengan mengharuskan pengukuran periode interim dilakukan seolah-olah setiap periode interim berdiri sendiri sebagai suatu periode pelaporan independen. Selanjutnya di sini ada pendapatan yang diterima secara musiman, siklusan, atau tidak teratur, yaitu pendapatan yang diterima secara musiman, siklusan, atau tidak teratur dalam suatu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku. Selanjutnya biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku. Biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku diantisipasi atau ditangguhkan untuk tujuan pelaporan interim jika dan hanya jika hal tersebut juga tepat untuk mengantisipasi atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun buku. Selanjutnya penggunaan estimasi yang mana jika pengukuran dalam laporan keuangan tahunan dan interim berdasarkan pada estimasi yang wajar, maka penyusunan laporan keuangan interim umumnya akan membutuhkan penggunaan metode estimasi yang lebih banyak daripada Selanjutnya, penyajian kembali periode interim yang telah dilaporkan sebelumnya, yaitu ada dua. Yang pertama, menyajikan kembali laporan keuangan interim periode-periode sebelumnya dalam tahun buku berjalan dan periode interim komparatif dalam setiap tahun buku sebelumnya, yang akan disajikan kembali dalam laporan keuangan tahunan sesuai dengan PSAK nomor 25. Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Atau yang kedua yaitu ada jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal tahun buku dari penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode sebelumnya, maka melakukan penyesuaian laporan keuangan periode interim sebelumnya dalam tahun buku berjalan dan periode interim komparatifnya dalam tahun buku sebelumnya untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Terima kasih. Baik, selanjutnya masuk ke contoh ilustratif. Ilustrasi ini hanya melengkapi tetapi bukan bagian dari PSAK 3. Yang pertama itu ada penjelasan mengenai periode yang disyaratkan untuk disajikan. Entitas menerbitkan laporan keuangan interim per semesteran. Tahun buku entitas berakhir pada 31 Desember tahun kalender. Entitas akan menyajikan laporan keuangan berikut dalam laporan keuangan interim per semesteran pada 31 Juni 20X1. Berikut merupakan laporan keuangan yang akan dibuat. Yang pertama itu pada laporan posisi keuangan periodenya 31 Juni 20X1 dan 31 Desember 20X0. Yang kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk periode 6 bulan dicatat pada 30 Juni 20X1 dan 30 Juni 20X0. Kemudian ada laporan arus kas untuk periode 6 bulan, sama seperti laporan sebelumnya dicatat per 30 Juni 20X1 dan 30 Juni 20X0. Dan yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas untuk periode 6 bulan, dicatat 30 Juni 20X1 dan 30 Juni 20X0. Ilustrasi selanjutnya yaitu entitas menerbitkan laporan keuangan interim triwulan. Tahun buku entitas berakhir pada 31 Desember atau tahun kalender. Entitas akan menyajikan laporan keuangan berikut dalam laporan keuangan interim triwulan pada 31 Juni 20X1. Pada laporan posisi keuangan periodenya 31 Juni 20X1 dan 31 Desember 20X0. Kemudian pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 6 bulan dicatat pada 30 Juni 20X1 dan 30 Juni 20X0. Dan untuk periode 3 bulan dicatat pada 30 Juni 20X1 dan 30 Juni 20X0. Kemudian untuk laporan arus kas pada periode 6 bulan dicatat 30 Juni 20X1 dan 30 Juni 20X0. Dan yang terakhir laporan perubahan ekuitas untuk periode 6 bulan dicatat 30 Juni 20X1 dan 30 Juni 20X0. Baik, selanjutnya ada contoh penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran.
Yang pertama ada pajak dan iuran asuransi pemberi kerja. Yang kedua ada perawatan atau perbaikan utama periodik terencana. Yang ketiga ada provisi. Yang keempat ada bonus akhir tahun. Yang kelima ada pembayaran sewa kontingensi. Yang keenam ada aset tak berwujud. Yang ketujuh ada pensiun. Yang kedelapan ada cuti berbayar jangka pendek. Yang kesembilan ada biaya terencana lain tetapi terjadi secara tidak reguler. Yang ke-10 ada pengukuran beban pajak pendapatan interim. Yang ke-11 ada perbedaan tahun pelaporan keuangan dan tahun pajak. Yang ke-12 ada perubahan kontraktual atau antisipasi perubahan harga pembelian. Yang ke-13 ada penyusutan dan amortisasi. Yang ke-14 ada persediaan. Yang ke-15 ada nilai realisasi neto persediaan. Yang ke-16 ada selisih biaya pabrikasi periode interim. Yang ke-17 ada keuntungan dan kerugian kurs penjabaran valuta asing. Yang ke-18 ada pelaporan keuangan interim dalam perekonomian hiperinflasi. Yang ke-19 dan terakhir ada penurunan nilai aset trials. Selanjutnya ada contoh penggunaan estimasi. Yang pertama ada persediaan. Pengambilan contoh dan prosedur penilaian secara penuh dapat tidak disyaratkan untuk persediaan pada tanggal interim, walaupun pengambilan contoh dan prosedur penilaian secara penuh tersebut dapat dilakukan pada akhir tahun buku. Yang kedua, ada klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Entitas dapat melakukan investigasi yang lebih pada tanggal pelaporan tahunan dibandingkan pada tanggal interim untuk mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar atau tidak lancar, serta liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga ada provisi. Penentuan jumlah provisi yang sesuai dapat menjadi kompleks dan seringkali memakan banyak waktu dan biaya. Kemudian yang keempat ada pensiun. Dalam PSAK 24, imbalan kerja mensyaratkan entitas untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan nilai pasar dari aset program pada setiap akhir periode pelaporan, serta menganjurkan entitas untuk menggunakan aktuaris profesional dalam pengukuran kewajiban tersebut. Yang kelima ada pajak penghasilan. Entitas menghitung beban pajak penghasilan dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal tahunan dengan menerapkan tarif pajak untuk setiap yurisdiksi dalam pengukur penghasilan setiap yurisdiksi. Yang keenam ada kontingensi. Pengukuran kontingensi dapat melibatkan pendapat ahli hukum atau penasehat lain. Dan yang ketujuh ada revaluasi dan akuntansi nilai wajar. Pada PSAK 16, aset tetap mengizinkan entitas untuk memilih model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya, yang mana unsur aset tetap direvaluasi pada nilai wajar. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.